Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semuanya pada sehat semua. Jangan lupa untuk berdoa dan selalu menjaga kesehatan. Berdoa terutama untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, materi yang kedua pada hari ini mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana pelajaran pertama kita sudah mengenal nama-nama Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan mengenal Allah melalui kitab-kitab yang Allah wahyukan kepada para utusannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap belajar pada hari ini? Siap ya? Bapak akan tampilkan slide-nya. Pengertian kitab Allah. Kitab berasal dari bahasa Arab kitabun yang artinya buku, yaitu buku yang bersumber dari wahyu Allah, buku yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Dikarenakan berasal dari wahyu Allah sehingga dinamakan kitab suci. Jadi kitab suci ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diwahyukan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada para rasul, dan para rasul bertugas untuk mengajarkan ajaran kitab suci kepada umatnya. Jadi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan dan diajarkan kepada umatnya agar umatnya selamat dari dunia dan di akhirat. Nah, kitab Allah berisi tentang petunjuk baik berupa kewajiban-kewajiban maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh makhluknya. Allah mewahyukan kitab suci untuk memberikan pedoman bagi kebahagiaan hidup manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, kitab suci perlu dibaca, dipahami artinya, dan diamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi kita sebagai makhluk, para rasul, kita harus mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam kitab suci yang kita terima. Ya, di antara nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah saat munajat di Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani yang artinya undang-undang, syariat atau peraturan. Kitab Taurat menjadi pedoman bagi kaum Nabi Musa alaihi salam, yaitu bangsa Yahudi. Kitab Taurat mengandung 10 pedoman. Yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut Allah dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, dan larangan ingin menguasai hak orang lain. Kesepuluh ini adalah isi dari kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam.
Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur berasal dari bahasa Arab Zabur, dan dalam bahasa Ibrani Zabur diartikan sebagai lagu, musik atau pujian. Kitab Zabur menjadi pedoman bagi umat Nabi Daud alaihi salam, yaitu Bani Israel. Isi kitab Zabur yaitu doa dan zikir, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebajikan. Dan yang ketiga adalah isinya ajaran kebenaran. Kitab Zabur mengandung syariat atau aturan hukum. Kandungannya hanya mengenai berita, cerita, zikir, doa, dan hikmah-hikmah. Oleh sebab itu Nabi Daud alaihi salam dan umatnya mengikuti dan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi kitab Zabur tidak memiliki atau tidak mengandung syariat atau aturan hukum, sehingga Nabi Daud beserta umatnya meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi untuk meneruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil bertujuan untuk menyempurnakan kitab Taurat. Umat yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam adalah umat Nasrani. Adapun isi kitab Injil yaitu yang pertama hukum agama, yang kedua seruan dan ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga isinya kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam. Al-Quran diwahyukan melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran yang pertama adalah tauhid, tentang keesaan Allah. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Umat Islam juga harus mempercayai 6 rukun iman. Kandungan yang kedua adalah ibadah. Ibadah yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Ibadah wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah yang hukumnya sunnah seperti zikir, sholat sunnah, sedekah, umroh, dan puasa Senin Kemis. Ketiga adalah pokok akhlak. Dalam Al-Quran, ajaran tentang sikap dan perilaku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia serta makhluk lainnya, seperti patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, menghargai sesama, dan saling tolong-menolong. Keempat, pokok isi Al-Quran yaitu fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia, berisi tentang perintah dan larangan. Perintah menunjukkan sesuatu yang harus dikerjakan, seperti sholat, puasa, haji. Adapun yang berbentuk larangan berarti sesuatu yang tidak boleh diajarkan, seperti mencuri, membunuh, dan memfitnah. Kelima, janji dan ancaman. Pokok isi Al-Quran janji dan ancaman. Janji
pahala dan kenikmatan bagi mereka yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ancaman berupa siksa di neraka bagi mereka yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Keenam, pokok isi dalam Al-Quran adalah kisah atau tarikh, cerita atau sejarah kejadian di masa lampau. Kisahnya yaitu kisah para nabi, para raja, orang-orang soleh, dan kisah umat atau kaum terdahulu. Sehingga kitab suci Al-Quran adalah kitab yang paling lengkap, karena kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran berlaku sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Allah tidak menurunkan kitab suci lagi setelah Al-Quran. Sehingga sebagai umat Islam kita harus meyakini kebenaran Al-Quran. Kewajiban kita sebagai umat Islam adalah membacanya, memahami kandungan isinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari pokok-pokok nama-nama kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ini adalah kitab-kitab yang diwahyukan kepada nabi-nabi yang Allah pilih saat berada di dunia. Ya, jadi kita sebagai umat Islam harus mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini menyempurnakan isi kitab Taurat, isi kitab Zabur, dan isi kitab Injil. Oke. Jadi kita harus tetap meyakini dan mengimani nama-nama kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab-kitab itu benar turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa setelah ini kita mengerjakan latihan pemahaman materi yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.